Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah ya. Dengan izin Allah pada hari ini ya, kita semuanya bisa kembali bertemu dalam program pelatihan Sekejap Paham Al-Qur'an level yang ketujuh ya. Untuk sesi murojaah, pengulangan materi-materi kita di eh, level yang keenam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti biasanya ingatan semua kita di awal kita belajar ya, untuk terus berdoa kepada Allah ya, agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini ya, kita kembali bertemu untuk kita murojaah level yang ke 6 ya. Sebagai pengantin sekalian, kami menyampaikan bahwasanya ya, nikmat di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat Allah itu menghadirkan seorang manusia ya. Seorang manusia menambah jumlah manusia yang menempati bumi ini ya. Namun dia berbeda dengan manusia yang lainnya karena dia menjadi satu dari sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah ya, untuk menjadi Rasulullah ya, menjadi utusan Allah. Berarti dia dipilih oleh Allah untuk menerima amanah. Demikian pula menerima tanggung jawab, menerima kitabullah, kitab Allah yang merupakan hidayah untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia, yang bertujuan agar semua manusia bisa mengenal siapa itu Rabb-nya, dan selanjutnya agar setiap manusia itu bisa mengetahui bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia di atas muka bumi ini ya. Telah berlalu pribadi-pribadi, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi-nabi, dari Adam, Idris, yang terkenal, ada Ibrahim, ada Musa, ya, ada Nuh, ada Isa. Sampai pada akhirnya Allah milih seorang manusia menjadi nabi,
Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dia layaknya manusia yang biasa. Ya. Dia manusia, dia makan, dia minum, dia tidur. Ya. Dia bisa berbuat kesalahan, tapi Allah memilih dia untuk menjadi sebagai seorang Rasul Allah. Ya. Yang dengannya, ya, Allah menjaga dia dalam beberapa keadaan, menjaga dia dari kesalahan ketika dia menjadi seorang Rasul Allah. Ketika dia menjadi seorang Rasul Allah. Makanya ketika dia menjadi Rasul Allah dan menyampaikannya kepada manusia tentang perkara-perkara yang menjadi amanah sebagai Rasul Allah, dia benar. Dia benar. Tujuannya agar bisa mengantarkan semua manusia itu sekalian hidup sebagai manusia yang terbaik. Di antaranya Allah menyebutkan sekalian dalam sebuah surat, ya, sebuah surat yang kita sangat dianjurkannya membacanya pada setiap hari raya. Hari raya pekanan yaitu surat Al-Kahfi yang dibaca pada setiap hari Jumat. Yang kata Nabi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi ini pada setiap hari Jumat itu, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya. Al-do'a lahu minan nur. Al-do'a lahu minan nur. Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang didapatkan ya bainal Jum'ataini, antara dua Jumat. Antara dua Jumat. Setelah menyebutkan kisah-kisah ayat-ayat dan kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini, ya. Ini cukup panjang ya, sekitar 109 ayat. 110. 109 ayat, ya. Lalu Allah menutupnya dengan ayat yang terakhir 110, ya. Lalu Allah menutupnya dengan ayat yang terakhir 110 yang berisi info tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, Masya Allah ya. Apa yang Allah sebutkan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka, Ibu? Ibu apa bisa bantu baca? Surat Al-Kahfi, ayat yang paling terakhir, 110, halaman 304. Coba dibuka. Masya Allah. Ini ayat yang sangat luar biasa, Ibu. Menjadi panduan bagaimana menjadi manusia yang terbaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa? 110 paling terakhir dari Al-Kahfi. Halaman 304. Aduh. Qul ainnama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan
amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Iya, Masya Allah ya. Coba diterjemahkan, Ibu Nurlela. Kul, katakanlah, innama ana awasarum mislukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Yuha yang telah Yuha diwahyukan. yang telah diberi wahyu kepadaku. Ya, Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. hanyalah kan an-nama, bahwasanya hanyalah. Bahwasanya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa rabbih. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan saleh, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak mempersekutukan, hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan hendaklah dia tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, Masya Allah kan Bu. Ini dimulai kata perintah. Kul, katakanlah. Maksudnya Nabi, katakanlah. Ya, katakanlah ini perkataan kepada umat manusia. Sampaikanlah ini perkataan kepada umat manusia. Apa itu? Perkataan Allah tentang dirimu. Katakan, innama ana basyarun mislukum. Innama sesungguhnya hanyalah. Ini kata pembatasan. Kata penguat dan pembatasan. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini hanyalah basyar, manusia. Ya. Mislukum, semisal kalian, seperti kalian, sama seperti kalian. Coba perhatikan. Ya. Badannya sama, ada matanya, ada telinganya, bisa berbicara, juga tidur, juga makan, sama seperti kalian. Tapi bedanya adalah yuha ilayya. Yuha dari kata wahyu. Yuha ilayya Diberi ya, wahyu. diwahyukan kepadaku. Tapi Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Aku dipilih untuk menjadi seorang rasul, seorang nabi. Kemudian Allah itu memberikan wahyu kepadaku. Ini yang buat beda. Aku menjadi basyarum mislukum ya, tapi bedanya adalah yuha ilayya. Ya, diwahyukan kepadaku. Aku diberikan wahyu Allah, itulah Al-Qur'an. Ya, ini ya yang sekarang telah kita ketahui. Masya Allah. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ya, jumlah ayatnya ada 6.236 ayat yang terkumpul dalam 114 surat. Begitu banyaknya, Bu, berita-berita di dalamnya, perintah-perintah di dalamnya. Begitu banyaknya, larang-larang di dalamnya. Namun yang paling utama adalah informasi yang sangat penting, yaitu annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilahukum, sembahan kalian, ya, sembahan kalian hanyalah ilahu wahid, sembahan yang satu. Ya. Sembahan, ilah, sembahan apa? Yang hanya kepadanya kalian itu berdoa, yang hanya kepadanya kalian itu meminta, yang hanya kepada kalian mengadu, yang hanya kepadanya
kalian mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan. Hanya kepadanya tauhid, hanya kepadanya keikhlasan, ya, tanpa ria, tanpa mau dipuji. Kenapa? Karena dia adalah ilahu wahid, ya, ilahu wahid, ya, satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah tanpa selainnya. Ibu, itu beritanya ya, itu beritanya, ya. Namun beritanya Bu, bukan sekedar berita untuk dibenarkan, tapi berita yang punya konsekuensi, punya eh, konsekuensi bagi setiap manusia untuk mempraktekkan kalimat ini dalam beramal, namun hanya tauhid kepadanya. Hanya beramal, namun hanya mengikhlaskan amalan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibu? Karena cuma sekali kesempatan menjadi manusia di atas muka bumi ini. Dan Allah sebagai Rabb telah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk hidup menjadi insan di atas muka bumi ini. Agar jangan sampai dia salah ya dalam mempraktekkan bahwasanya Allah itu satu-satu sembahan yang hak tanpa selainnya. Makanya Ibu masuk arahan berikutnya ya. Arahan bagi setiap manusia. Manusia yang ingin untuk bisa berjumpa dengan Allah SWT. Ingin ya agar nanti ketika dia dibangkitkan pada hari akhirat dia bisa berjumpa dengan Allah di akhiratnya. Kenapa, Dek? Tapi Hah? ini perjumpaan yang mengesankan. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Faman kana, maka barang siapa yang yarju mengharapkan, ya. Yarju mengharapkan liqa'a perjumpaan, ya. Bisa berjumpa Rabbihi dengan Robnya, dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang telah menjadikan sebagai manusia di bumi lalu memberikan banyak kenikmatan. Lalu akan mati sesudah itu. Tapi kepada siapa yang mau berjumpa kembali, berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah. Demikian pula wal yaumal akhir. Ya, sorry, Nggak ada. nggak ada pakai ya, Nggak ada. nggak pakai itu surat lain. Tidak. Faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, ya, nanti di akhirat, Amalan soleh. maka ada dua hal yang harus dia kerjakan. Dua hal. Maka harus ada dua hal sebagai manusia yang harus dia kerjakan di dunia ini. Apa itu Ibu? Falyamal. Maka hendaklah dia itu beramal. Harus beramal. Harus beramal. Tetapi tidak sembarang beramal. Harus amalan solihah. Amal yang soleh. Harus ya beramal amalan yang soleh. Bukan amalan yang salah. Bukan amalan yang salah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika dia itu beramal, ya, beramal, dia menjadi sebuah ibadah kepada Tuhannya, maka wala yusyrik, dia tidak syirik. Dia tidak syirik bi ibadati rabbih, tatkala beribadah kepada Rabbnya, ahadan, kepada satupun dari makhluk Allah. Itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Bapak Ibu, dalam perkataan ini ayat mengandung dua hal yang seharusnya seorang perhatikan ketika dia itu beramal, ya, dan dia mengenal menjadikan itu sebagai ibadah yang dengannya dia ada berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan. Apa itu? Yang pertama, falyamal amalan soliha. Dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa ukurannya sekalian? Apa ukurannya? Sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan yang soleh, ya, yaitu ketika itu amalan, ya, dia dibangun, ya, di atas dasar ilmu Allah.
yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Demikian pula dibangun das ilmu yang disampaikan oleh beliau berupa hadis beliau, berupa sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia beramal, lalu ada dasarnya dalam Al-Quran, dan dia beramal, ada dasarnya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah amalan yang soleh, amalan yang baik. Tetapi belum tentu dia sudah beramal yang baik, lalu dia bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan, Ibu. Karena itu baru satu bagian. Ya, dia sholatnya baik, seperti Allah tuntunkan, yang Nabi kabarkan. Dia berinfak, Masya Allah infaknya benar. Dia bayar zakat, zakatnya benar. Dia puasa, puasanya benar. Dia menghafal Qur'annya benar. Tapi tidak cukup. Itu baru menjadi sebuah amal yang soleh. Tapi harus ada yang kedua yang dikerjakan. Itulah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak syirik. Dia tidak syirik ketika dia beribadah kepada Tuhannya dengan ahad dan dengan satu pun daripada makhluknya. Maka ketika dia sholatnya itu harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu berinfak, maka infaknya itu hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia itu berdoa, meminta hajat-hajatnya, maka dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya hanya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang kami inginkan, ya Allah. Ya, tak pernah itu lisannya mengatakan ya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah. Semua hanya lisan yang mengatakan ya Allah, atau menyebutkan nama-nama daripada nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, dan nama-nama Allah yang lain. Tatkala amalan tersebut ya disertai dengan keikhlasan karena Allah SWT, maka itulah kemudian yang insya Allah akan mengantarkan orang itu bisa yarju liqa'a rabbih, bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan nanti setelah kehidupan yang kedua, setelah dibangkitkan di kehidupan yang kedua nanti di akhir kelak. Bapak Ibu, ini hal Masya Allah Bu yang harus kita perhatikan, dan yang punya jasa besar adalah kehadiran seorang manusia yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Rasulullah. Karena itu sekalian, ya, jasa besarnya beliau ini harus selalu kita syukuri, ya, harus selalu kita hargai. Karena itulah Allah menyuruh kita untuk menghargai jasa pribadi ini. Caranya apa? Setiap kali menyebutkan namanya sebagai manusia Muhammad, maka disertai dengan doa-doa yang terucap untuknya. Doa-doa yang terucap untuknya. Ya. Ketika Nabi beliau sebutkan, maka serta doa dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga Allah memberikan salawat kepadanya. Wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Ya. Serta dengan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berikanlah salawat, demikian pula keselamatan alaihi, kepada beliau alaihi salatu wassalam. Setiap kali mengucapkannya. Karena ya, siapa yang mendengarkan namanya kemudian tidak berdoa kepadanya, tidak bersolat kepadanya, maka dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang rugi.
Kata Nabi ya dalam sebuah hadisnya ketika Jibril datang kepadanya sekalian. Lalu Nabi naik mimbar. Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salah satunya adalah ya amin dari doanya malaikat. Apa itu? Kata malaikat, bauda. Bauda jauh, jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Siapa itu? Man zukirta indahu falam yusalli alaik. Man zukirta indahu. Orang yang zukirta indahu. Ya. Engkau disebutkan di sisinya. Zukirta engkau disebutkan indah di sisinya. Dia mendengarkan namamu disebutkan. Tetapi falam yusalli alaik. Falam yusalli alaika. Namun dia tidak bersalawat kepada engkau. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bau udah ibu. Bau udah bapak. Jauh. Ya. Jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sunnahnya. Mengapa kita ini ya bersolawat ya ketika disebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam. Karena jasanya yang begitu banyak kepada kita. Begitu banyaknya waktu-waktu yang beliau habiskan. Ya, ya. Yang sebenarnya banyak orang gunakan untuk menikmati hidupnya sebagai seorang manusia. Tapi waktu-waktunya itu dia gunakan untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Ya. Sampai payah, sampai loyo, bahkan sampai menerima makian-makian daripada orang-orang. Tapi waktu-waktunya dia gunakan untuk banyak-banyak berdakwah. Ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Muzammil yang kita pelajari, Bu. Apa kata Allah? Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka. Sesungguhnya engkau memiliki sabhan tawila. Urusan yang panjang. Ya, urusan yang panjang. Kapan itu? Fin nahar, di waktu malam hari. Apakah urusannya urusan bisnis? Urusan pekerjaan? Urusan cari duit? Di waktu siang, Ustadz ya. Ya, Di fin waktu nahar, di siang hari. waktu siang. Fin nahar. Fin nahar, di waktu siang hari. Apakah urusan bisnis? Cari duit? Bukan. Urusan dakwah. Urusan dakwah. Kata Allah, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sungguh ya, engkau memiliki urusan yang panjang di waktu siang hari. Itulah urusan sangat dakwah, urusan dakwah. Kenapa sekalian? Karena beliau itu sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya. Karena beliau itu sangat penuh perhatian kepada umatnya. Ya, maka benar-benar ya, waktu-waktu yang ada itu digunakan ya, untuk bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Coba kita perhatikan bagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi ini ketika beliau itu berdakwah. Allah sebutkan ya di dalam surat At-Taubah ya, bagian terakhir surat At-Taubah pada ayat yang ke-128. Ada Ibu? Surat At-Taubah bagian terakhir At-Taubah. Ya, ini aja lebih 100 ini. Ya. Maka pada Dua bagian dari dua dari akhir. ya, maka pada bagian akhir pada surat ini surat ayatnya 128. 8. Ya, jumpa. Masya Allah. Ayo coba dibaca Ibu Haryati ayatnya. Laqad. Suaranya Ibu ya Haryati. Suaranya.
Ya. Oh iya, ya. La laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisum alaikum bil mu'minin bil mu'mini raufur rahim. Bil mu'minina. Bil Oh, mu'minina. bil mu'mini in bul ini Mu'minina. mukmini. Oh, bu bil mu'minina raufur rahim. Coba perhatikan Bu. Perhatikan Nggih. maknanya ini kan. Laqad. La itu sungguh. Qad itu sungguh. Dimulai dengan dua kata penguat. Ya. Laqad sungguh-sungguh. Ja'akum telah datang kepada kalian. Ya. Siapa itu? Rasul. Seorang rasul. Dia pasti manusia. Dia pasti manusia. Tetapi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul Allah. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Ya. Dari diri-diri kalian. Dari bangsa kalian. Dia bukan dari bangsa malaikat. Dia bukan dari bangsa jin. Bukan. Tapi dia dari bangsa kalian. Yang berbicara dengan lisan kalian. Yang makan makanan kalian. Yang minum minuman kalian. Yang tinggal di rumah-rumah kalian. Min anfusikum. Tapi bedanya apa? Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang rasul. Tapi lihat ibu, apa yang dia kerjakan? Azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah. Azizun alaihi. Ya. Terasa berat atasnya. Ma'anittum. Ya. Apa yang kalian rasakan dari kesulitan. Sekalian. Azizun alaihi. Ya. Terasa berat atasnya. Ma'anittum. Apa yang kalian rasakan dari kesulitan. Jadi apa yang kaum muslimin rasakan dari kesulitan ya dalam hidup mereka, maka beliau pun merasakan hal yang sama. Beliau pun merasakan hal yang sama. Bayangkan ya, ini sebuah sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Itulah aziz. Ya. Azizun alaihi. Berat atasnya. Ma'anitum. Apa yang kalian rasakan dari penderitaan. Ketika ada sahabat yang dizolimi, maka dia merasa terzolimi. Ketika ada sahabatnya yang ditindas, maka dia merasa juga tertindas. Ini sifat yang pertama, Bapak Ibu yang muliakan. Sifat yang kedua adalah harisun alaikum. Masya Allah. Harisun alaikum. Haris penuh perhatian. Penuh perhatian. Apa itu Bu? Penuh perhatian akan keimanan kepada kalian. Itu maknanya. Haris. Ya. Penuh perhatian kepada kalian. Apa? Perhatian akan keimanan. Beliau sangat ingin agar iman itu masuk ke dalam hati setiap dada-dada manusia. Ya. Kalau dadanya masih kosong, kalau hatinya masih kosong dari keimanan, karena masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang. Maka dia datang kepada mereka untuk menyampaikan kalamullah, untuk menyampaikan sabda mereka agar mereka mentauhidkan Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau ada yang sudah beriman, maka beliau terus datang kepada mereka
Beliau terus menyampaikan ayat Allah. Beliau terus menyampaikan sabda beliau. Agar iman yang sudah ada ini semakin tumbuh berkembang. Agar iman yang sudah ada ini semakin menancap dalam hati tersebut. Itu yang diperbuat kepada semua manusia. Harisun alaikum. Tidak pandang apakah mereka itu masih kafir ataukah mereka itu sudah beriman. Yang kafir agar iman masuk kepada mereka. Yang sudah beriman agar iman mereka semakin tumbuh dan semakin kuat. Masya Allah. Bagaimana Bu praktiknya ini harisun alaikum? Ya, dengan waktu-waktu yang dia gunakan untuk mengajak mereka kepada Al-Quran. Dengan waktu-waktu yang dia gunakan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, kalau orang-orang waktunya dipakai untuk banyak berbisnis, ya, sudah lewat zamannya berbisnis. Ya, sudah lewat zamannya berbisnis. Sekarang amanahnya untuk menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu yang banyak digunakan adalah berdakwah, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu sekalian. Yang ketiga, bagaimana perbuatan beliau kalau orang itu sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Maka ini ibu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Ya. Dua sifatnya. Kata Allah bil mu'minin. Bil mu'minin. Dan kepada orang-orang yang sudah beriman. Yang sudah beriman. Yang sudah masuk Islam. Yang sudah mengakui la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah saja. Dan mengakui dia sebagai Rasul Allah, maka beliau punya dua sifat. Pertama adalah sifat Rauf. Rauf. Dan yang kedua adalah sifat Rahim. Masya Allah. Dua sifat ini ibu, bapak, asalnya sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Rauf, Maha Penyantun. Allah itu Rahim, Maha Penyayang. Maka dua sifat ini pun menjadi sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada orang-orang yang beriman, beliau juga Rauf, sangat santun kepada mereka. Sangat santun kepada mereka. Ketika bermuamal dengan mereka, beliau sangat santun, sangat menghargai mereka. Yang tua dihargai, ya, yang sebaya dihargai, anak-anak pun dihargai, diberikan tempatnya sebagai seorang anak, sebagai ayah, memberikan perlakuan yang besar kepada anak-anaknya, kepada teman-teman diberikan perlakuan sebagai teman-temannya, kepada yang lebih tua diberikan perlakuan kepada orang yang lebih tua daripadanya. Ya, itu penyantun. Dan juga Rohim, penyayang kepada mereka, sayang kepada mereka. Beliau sangat ingin agar mereka itu bisa menjadi manusia yang terbaik. Maka yang keluar dari perkataannya adalah perkataan Allah asalnya berupa Al-Quran. Dan perkataan darinya berupa hadis beliau alaihi salatu wassalam. Semuanya dengan tujuan yang sudah beriman ini agar semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apa hasilnya? Ini hasilnya. Hasilnya adalah kitabullah. Kitab Allah Al-Quran yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Semuanya terjaga, Masya Allah. Semuanya terjaga. 6.236 ayat. Semuanya terjaga tanpa sedikit pun Itu untuk kesehatan jantung padanya. si kurma itu. Tanpa sedikit pun Kandungan yang ada padanya. Demikian pula terjaga setiap perkataan dan perbuatan dari beliau alaihi salatu wassalam. Itulah sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Itulah hadis beliau alaihi salatu wassalam. Wujud daripada rohimnya beliau.
sayangnya beliau kepada kita sekalian. Masya Allah. Ya alhamdulillah ya, telah berlalu 1400 tahun lamanya ibu sekalian. Telah berlalu 1400 tahun ya, telah berlalu sampai sekarang 1427 Hijriah telah berlalu ya. eh, Waktu-waktu ini, tapi Allah menjaga Al-Qur'annya, Allah menjaga sabdanya. Kenapa? Karena beliau ingin agar kita bisa mendapatkan hidup yang terbaik di dunia ini. Hidup yang terbaik di dunia ini. Hidup dengan penuh ketenangan, hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang penuh dengan keamanan, hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Dan coba kita perhatikan itu Al-Quran. Al-Quran. Isinya apa? Isinya bagaimana agar umat ini bisa hidup dalam keselamatan, hidup dalam keamanan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebaikan. Itu isinya. Dan yang kedua adalah hidup dalam kebaikan yang paling utama di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Panduan-panduannya ya, mengarahkan kepada kita agar kita bisa mendapatkan keamanan, agar kita bisa mendapatkan keselamatan, agar kita bisa mendapatkan makanan, kesejahteraan di dunia ini. Dan tidak ada seorang pun ya kecuali dia hidup dalam kondisi keamanan, keselamatan. Termasuk ibu sekalian, selamat dirinya dari gangguan orang lain. Selamat dirinya dari gangguan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu mempraktekkan Islam, mempraktekkan Al-Quran. Akibatnya, ketika ada orang Muslim yang mempraktekkan Al-Quran, praktek sudahnya, maka orang lain akan selamat, ya, selamat dari keburukan daripada orang lain. Orang lain akan selamat daripada keburukan yang muncul daripada orang lain. Kenapa? Karena memang nggak muncul. Nggak muncul keburukan dari orang-orang yang beriman kepada orang lain. Ibu, Bapak, dari sekian banyak hadis Nabi itu, Masya Allah ya. Ada sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Yang luar biasa. Menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim sejati. Ya. Ya. Ini hadis, saya pernah baca. Ya. Hafalkan hadis ini dari dulu. Saya beberapa hari sekalian, Masya Allah. Ya, saya baca kembali ini hadis sekalian, Masya Allah. Dan menyadari betapa besarnya manfaat daripada ini hadis. Hadis ini, Bu, menjelaskan tentang siapa itu Muslim sejati. Tapi isinya bukan apa? Muslim menjaga sholatnya. Bukan itu. Ya, itu bagus. Tapi itu sifatnya pribadi. Muslim yang banyak membaca Al-Quran. Bukan itu. Itu sifatnya pribadi. Bukan Muslim, ibu sekalian, yang banyak menghafal Al-Quran. Itu bagus. Tapi itu sifatnya pribadi. Tapi dalam hadis ini belum menyebutkan tentang bagaimana Muslim sejati dalam kaitannya dengan orang lain. Dalam kaitan dengan orang lain. Beliau mengatakan sekalian dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian pula Muslim bersamaan dalam kitab mereka. Bayangkan, ya. Dituliskan bersamaan di kitab Sahih hadis Bukhari dan Sahih hadis Muslim. Beliau mengatakan al-muslimu, ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Masya Allah. Masya Allah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bapak Ibu perhatikan. Ya, perhatikan ini hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ini hadis bukan gampang. Kita udah belajar ini kata-katanya. Kata Nabi al-muslimu.
Seorang muslim itu adalah, ya, adalah siapa? Adalah man salimal muslimuna. Adalah orang yang, orang yang salimal muslimuna. Orang-orang muslim yang itu salimah, selamat. Selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dari tangannya. Masya Allah. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya itu selamat. Selamat dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Demikian pula dari perbuatan-perbuatan yang muncul dari tangannya. Masya Allah. Orang lain pun selamat, ya. Selamat. Tidak terzolimi dengan kata-kata yang keluar dari lisannya. Tidak terzolimi dengan perbuatan tangannya. Masya Allah. Kira-kira bagaimana bentuknya itu, ya? Ya. Orang lain tidak terzolimi dengan lisannya. Orang lain tidak sakit hati dengan perkataannya. Orang lain tidak terluka dengan tangannya. Ya, itulah muslim yang sejati. Setiap hari sekalian, kita pasti berkata-kata. Setiap hari kita pasti menggerakkan tangan kita ini. Ya. Coba perhatikan. Apa yang kita katakan dengan kata-kata kita? Itu ada berapa kemungkinannya. Yang pertama, seorang berkata dengan kata-kata yang mubah. Mubah. Zahirnya itu nggak mengandung kebaikan. Zahirnya nggak mengandung keburukan. Berkata biasa-biasa saja. Ya, berkata biasa-biasa saja. Mubah. Atau yang kedua, dia mengatakan perkataan yang mengandung kebaikan untuk dirinya pribadi. Ya, itulah berkata-kata dengan kata-kata Allah, kalamullah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu bagus. Juga yang ketiga, dia berkata-kata yang perkataannya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Itu perkataan dakwah. Dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Ibu Haryati mengajak tetangganya ikut pengajian. Ibu Lela mengajak jamaah untuk belajar Al-Quran yang bagus. Ya. Kan gitu. Itu perkataan juga. Saya perkataan yang apa? Yang memberikan manfaat kepada orang lain akan kebaikan. Perkataan dakwah, nasihat-nasihat kebaikan. Nah, 3 ibu sekalian. Maka jangan sampai dia terjatuh kepada yang keempat. Yang keempat, apa tuh? Perkataan yang mengandung unsur keburukan. Unsur keburukan. Apakah itu keburukan berkaitan dengan dirinya sendiri? Ataukah keburukan itu berkaitan dengan orang lain? Orang lain. Nah, itulah perkataan yang berisi hinaan-hinaan kepada orang lain. Berisi makian-makian kepada orang lain. Berisi celaan-celaan kepada orang lain. Kenapa? Karena bukan begitu muslim sejati. Bukan begitu muslim sejati. Sebagaimana seorang tidak mau dicela, tidak mau dimaki, tidak mau dihina, maka semestinya pula dia tidak menjadi penyebab, ya, orang lain tersakiti hatinya karena celaannya, karena makiannya. Bapak Ibu, ya. Kenapa? Semua orang itu ingin selamat dari makian-makian orang lain. Semua orang ingin selamat dari hinaan-hinaan orang lain. Ya, itu hanya arahan Nabi. Jadilah muslim sejati. Muslim yang man salimal muslimuna min lisanihi. Tatkala orang-orang muslim yang itu selamat dari lisannya, dari makiannya, dari hinaannya. Bapak Ibu, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, selamat dari keburukan yang muncul dari lisannya. Kenapa? Karena dia yakzib, berbohong.
Dia berbohong. Apa? Karena dia itu menghina, karena dia itu memaki. Maka Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang memaki saudaranya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. La yaskhar qaumun min qaumin, ya. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah ada ya satu kaum yang menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in. Demikian pula jangan sampai ada nisa, perempuan-perempuan yang menghina perempuan yang lain. Asa ayakunna khairum minhun. Karena bisa jadi perempuan-perempuan yang dihina itu lebih bagus daripada perempuan-perempuan yang menghinanya. Masya Allah. Sampai segitu, Bu. Diwanti-wanti. Bagaimanapun keadaannya, jangan sampai ada orang yang menghina orang lain. Ada orang yang menghina, hina lagi dia. Ada orang yang maki dia, maki lagi dia. Tidak begitu. Tidak begitu. Biarlah orang lain memaki kita. Tapi jangan sampai kita maki orang lain. Biarlah orang lain menghina dia, menghina kita. Tapi jangan sampai kita menghina orang lain. Ketika ada orang lain menghina kita, karena apa yang menimpa diri kita, anggota badan yang dianggap penuh kekurangan, ya, kepintaran dalam berpikir, atau kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan, dihina. Itu takdir Allah. Biarlah dia menghina, tapi jangan sampai kita menghina. Kita dihina berarti apa? Kita punya kesempatan untuk naik level ketika bisa bersabar dalam ujian-ujian hinaan orang. Bukan sebaliknya. Ketika orang dihina menghina lagi, maka itu berarti menjatuhkan dirinya kepada keburukan. Kepada keburukan. Masya Allah. Man al-muslimu. Orang muslim itu adalah orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat dari lisannya orang lain. Ya. Ibu jaga diri dari setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Dalam semua posisi kita. Posisi sebagai seorang suami. Jaga lisan dari perkataan yang menyakiti istri. Coba cek. Ya. Coba perhatikan. Setiap perkataan yang menyebabkan suami kepada istrinya. Dan coba bisa bertanya pada istrinya. Wahai istriku, apakah ada perkataan-perkataan yang pernah saya ucapkan yang menyakiti hatimu? Jujurlah kepada aku. Jujurlah kepada aku. Agar saya bisa memperbaiki perkataanku kepadamu. Coba cek perkataan seorang istri kepada suaminya. Ya. Apakah ada perkataan yang menyakiti hati suaminya? Coba tanyakan kepada suaminya, wahai suamiku. Ya. Apakah ada perkataanku sebagai seorang istri yang menyakiti hatimu? Ya. Jujurlah padaku, wahai suamiku. Semoga dengan kejujuran saya bisa memperbaiki perkataanku kepadamu. Perkataan dari seorang tua kepada anaknya. Perkataan dari orang tua kepada anaknya. Walaupun di orang tua jangan sampai keluar perkataan yang menyakiti hati anaknya. Maka bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, mohon maaf, ya, adakah perkataan yang salah yang menyakiti hatimu dari ayahmu, dari ibumu? Jujurlah kepada ayahmu, jujurlah kepada ibumu, agar ibumu pernah bisa memperbaiki perkataannya. Masya Allah. Ya. Perkataan atau perbuatan orang tua. Saya pernah bertanya kepada anak saya, pertanyaan seperti begituan, dan Masya Allah mendapatkan sebuah jawaban yang luar biasa, yang tidak kita sadari. Kita anggap dia ada hal yang biasa, hal yang biasa. Namun ternyata itu perkataan, itu perbuatan sangat menyakitkan hatinya, dan dia kenang sampai sekarang. Dan dia kenang sampai sekarang. Mereka jujur dengan tujuan kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita
pernah perbuat kepada mereka. Karena mereka adalah amanah Allah untuk kita. Perkataan dari seorang pemimpin kepada anak buahnya, kepada rakyatnya. Perkataan dari seorang rakyat kepada pimpinannya. Masya Allah. Ya. Semua harus menjaga perkataan-perkataan. Agar perkataan yang keluar daripada mereka tersebut tidak menyakiti hati rakyatnya, hati warganya. Perkataan dari rakyat yang tidak menyakiti hati pimpinannya. Pimpinan yang sudah banyak amanahnya. Ya. Pimpinan itu, Bu, Bapak sekalian, punya amanah sebagai hamba Allah kepada Allah. Punya amanah. Dia sebagai seorang suami untuk istrinya. Seorang ayah untuk anak-anaknya. Seorang ibu untuk anak-anaknya. Sudah terlalu banyak amanahnya. Ditambah lagi amanah dia menjadi pemimpin. Bukan perkara yang mudah. Maka jangan sampai rakyat ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang menyakiti hati mereka. Kalau dia bukan pada tempatnya. Ya, pemimpin punya tanggung jawab. Mengurus rakyatnya. Dan ketika rakyat mendapat sesuatu yang tidak pantas, yang dia tidak pantas, maka dia sampaikan kepada pimpinannya. Tapi disampaikan dengan cara yang baik. Disampaikan dengan cara yang baik. Semestinya begitu. Demikian pula sebagai seorang pemimpin. Ketika dia menyampaikan perkataan, maka menyampaikan perkataan yang baik. Apakah itu perkataan ibu, perkataan langsung, ataukah perkataan tulisan dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat. Aturan-aturan yang dibuat yang asalnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Tapi jangan sampai itu perkataan tulisan itu atau itu ternyata bukan memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya, namun sebaliknya memberikan kemudorotan, membuat semakin susah rakyatnya, ya, membuat semakin sempit rakyatnya. Ya Allah, ada pajak ya, yang dinaikkan, tapi kemudian membuat susah rakyatnya, membuat menjerit rakyatnya. Kalaupun ada penarikan untuk kebutuhan yang dihendaki, ya, bisa jadi, ya ada zakat, tapi memang zakat itu ya tidak semuanya bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat. Ya, bangun jalan, membangun jalan dari mana itu? Dari dana zakat nggak ada posnya dari dana zakat. Ini pemerintah, orang-orangnya itu yang urus hajatnya orang-orang, ya, mengurus urusan rakyat yang begitu banyak, butuh para pegawai mengurusnya. Dari mana duitnya itu? Dari dana zakat, nggak ada posnya. Itu sebabnya ya, kurang bolehkan ada namanya pajak itu. Tarikan dari rakyat juga, tapi yang digunakan untuk kemaslahatan rakyatnya. Bukan kemaslahatan pimpinannya, bukan. Ya. Sebagaimana zakat itu ditarik, dana zakat sebagai dipakai untuk dana amil. Dana amil. Semestinya, sewajarnya untuk para pengelola dana zakat tersebut namanya amil karena mereka bekerja. Demikian pula dana zakat ditarik itu. Ada yang dipakai untuk para pengelolanya, tapi dengan kadar yang semestinya, karena yang utama, dan itu dipakai untuk kemaslahatan rakyat. Ya. Maka buat aturan-aturan dari perkataannya, aturan yang sebaliknya memberikan banyak manfaat kepada rakyat. Masya Allah. Demikian pula Muslim lainnya, Bapak Ibu, yang selamat min yadihi dari tangannya. Orang lain berbuat dengan tangannya. Dan jangan sampai dengan ini menyakiti orang lain. Memukulnya, menzoliminya, menyakitinya. Apakah secara langsung ataukah dia penyebabkan? Dia penyebabnya. Dia yang suruh orang lain memukul orang lain. Dia yang suruh orang lain untuk membunuh orang lain. Ya Allah. Ya. Dia yang suruh orang lain untuk mengambil hartanya orang lain.
Apakah dengan cara diam-diam? Itulah pencurian. Apakah dengan cara diam-diam? Itulah korupsi. Atau dengan cara terang-terangan? Itulah perampokan. Itulah penjarahan. Muslim, seorang muslim yang menjaga tangan-tangannya dari menzolimi orang lain. Dari menzolimi orang lain. Bapak Ibu yang melakukan, bayangkan kalau setiap muslim itu memperhatikan hadis ini. Memperhatikan ini. Ya. 1 orang, 2 orang, 1.000 orang, 1 juta orang. Masing-masing mereka menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang. Maka betapa bahagianya menjadi seorang manusia yang tinggal di negeri tersebut. Yang tinggal di negeri tersebut. Insya Allah. Kenapa? Dia tinggal di negeri yang penuh dengan keamanan. Ya. Bukan hanya keamanan negerinya, tapi keamanan dari lisan-lisan orang-orang sekitarnya. Keamanan dari orang-orang ya yang akan mengambil harta miliknya. Ya. Dari eh, tangan-tangan yang akan menzolimi dirinya, mencuri, merampok, ya, membegal. Masya Allah. Betapa bahagianya hidup di situ. Bapak Ibu, itu berawal ketika seorang itu benar-benar ingin untuk menjadi muslim yang sejati. Dia ingin selamat, tapi dia juga menjadi wasilah agar orang lain itu bisa selamat. Bisa selamat. Bapak Ibu muliakan, Masya Allah. Coba perhatikan. Kalau ini harus dipraktekkan dalam hidup kita, Masya Allah. Betapa bahagianya hidup kita. Betapa bahagianya hidup kita. Karena tak ada orang-orang yang menghina diri kita. Walaupun mungkin kita penuh kekurangan. Betapa bahagianya kita. Ketika ada orang yang menghina diri kita. Walaupun kita penuh kekurangan. Masya Allah. Bapak Ibu muliakan. Ya. Ini satu hal yang seharusnya menjadi perhatian kita. Ya. Bagaimana Rasul-Rasul kita, Masya Allah. Sangat ingin ya. Kita ingin hidup dalam berbagai macam bentuk kebaikan. Demikian pula keselamatan. Itu terwujud dalam Al-Quran yang dibawa oleh beliau. Itu terwujud dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Karena itu sekali muliakan, terus motivasi, terus semangat untuk kita belajar ini Al-Quran. Untuk kita belajar ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita belajar, dapatkan ilmunya, kita amalkan, kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Akan menjadi manusia yang terbaik dalam semua keadaan kita. Motivasi, ya, tak pernah berhenti, ya, Nabi sampaikan kepada kita. Dengan berbagai macam perkataan-perkataan beliau yang isinya motivasi, terus belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian yang terus ta'allama al-Qur'an, belajar ilmu Al-Qur'an. Terus belajar ilmu Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah wa 'allamahu, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Perkataan beliau, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan orang itu faqih, memahami dengan dalam akan din, akan agama ini, yaitu Islam. Bisa lihat. Nah, ini perlu terus kita ingat sekalian. Kenapa? Karena yang namanya sifat lemah, sifat loyo, sifat bosan dalam mengerjakan sebuah kebaikan bisa jadi menimpa seseorang. Bisa jadi menimpa seseorang. Ya. Sudah lama berinfak, merasa bosan berinfak. Sudah lama belajar, merasa bosan dari belajar. Padahal ya, semua itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Salat itu adalah ibadah, infak itu adalah ibadah, dan belajar Al-Quran, belajar perkataan Nabi, itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Sehingga ya, semangat itu harus kita bangun sekalian. Semangat untuk kita belajar. Ya, belajar. Jangankan kita, ya.
Nabi Sajib sekalian bisa ditimpa yang namanya kemalasan, yang namanya kebosanan, yang namanya kelemahan, bisa ditimpa. Tetapi itu harus dihempaskan, itu harus dihindarkan, itu harus ditinggalkan. Makanya ya, ada sebuah doa dari Nabi. Bayangkan Nabi, ya, doa agar kita bisa terjaga dari berbagai macam bentuk kelemahan-kelemahan tersebut. Beliau pernah berdoa meminta perlindungan dari 8 kondisi buruk. Dari berapa? Dari 8 kondisi buruk. Perhatikan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa ghalabatir rijal. 8. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh sungguh aku ini a'udzubika, meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar aku tidak terjatuh kepada keburukan ini. Apa itu? Yang pertama adalah minal hammi wal hazan. Minal ham. Alham. Apa itu alham, Bu? Kegundahan, kerisauan, kegalauan dalam hidup. Bayangkan Ibu, bisa menimpa seorang itu apa? Hidupnya hidup yang galau, hidupnya risau. Bisa menimpa. Dan itu berbahaya. Yang kedua adalah wal hazan. Kesedihan. Kesedihan karena sebuah ujian menimpa dirinya. Itu hal yang bisa terjadi. Tapi jangan sampai ini kesedihan berlebihan sehingga akhirnya membinasakan dirinya. Ini yang kedua. Ya. Minal hammi wal hazan. Yang ketiga, wal ajzi wal kasal. Wal ajz, dari sifat lemah. Sifat lemah. Wal kasal, dan malas. Masya Allah. Bayangkan Bu. Dua sifat disebutkan nih. Pertama sifat lemah. Lemah. Tidak kuat untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Ya. Kenapa Ibu? Kenapa dia lemah? Karena dia sakit. Ya. Maka dia nggak kuat untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Karena sudah semakin tua. Tapi tuanya ini membuat dia semakin lemah untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Iya, iya. Umur harus terus bertambah. Sebuah sunatullah. Tapi umur ini ya, ya, bagi diri dia tidak membuat dia itu menjadi lemah. Karena lemah itu Bu, tempatnya asalnya bukan di badan. Tapi lemah itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Betapa banyak orang-orang yang dianggap tua umurnya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, tetapi kuat hatinya. Sehingga masih membuat dia bisa terus belajar. Bahkan terus berbuat untuk orang lain. Kenapa? Karena hatinya yang kuat. Hatinya yang kuat. Orang-orang yang memilih untuk berjihad fisabilillah, walaupun secara umurnya sudah banyak. Secara fisiknya dianggap melemah, tapi hatinya tidak boleh lemah. Sehingga dalam semua kondisi itu Ibu, membuat dia harus kuat. Kuat untuk mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan. Termasuk kuat belajar. Karena belajarnya belum selesai 30 juz. Baru belajar 6 juz. Masih ada 24 juz lagi yang tersisa ini. Masih banyak kebaikan yang belum tersampaikan kepada orang lain. Sehingga dakwah harus terus dilanjutkan. Sampai 60 tahun masih berdakwah. 80 tahun masih berdakwah. 90 tahun masih berdakwah.
Maka minta perlindungan minal ajizi, dari sifat kelemahan. Dan yang berikutnya ya adalah sifat al-kasal, sifat malas Ibu. Sifat malas. Tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, pikirannya bagus tapi malas. Ya Allah, malas. Ini petaka yang sangat besar di kemalasan. Dengan berbagai alasan, ya, akhirnya dia malas untuk mengerjakan kebaikan. Apa karena faktor? Ya, alasannya eh, sudah lama belajarnya, sudah lama berdakwahnya, sudah lama berbuat kebaikannya, maka udah berhenti. Ya. Berhenti untuk berbuat kebaikan. Ini malas. Ini sebuah kemalasan, sekalian. Maka beliau meminta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari sifat kemalasan ini. Coba bayangkan kalau Nabi itu malas berdakwah. Malas berdakwah. Apalagi ketika berdakwah itu orang-orang pada menolak dakwahnya. Waduh, sudah ini. Ya, kayaknya nggak pas jadi Rasul ini. Nggak pas jadi dai ini. Bukti saya berdakwah orang pada nolak-nolak. Coba ketika malas masuk dari beliau. Ya. Nah, kita nggak akan bisa merasakan dengan izin Allah nikmatnya Islam ini sampai kepada kita. Tapi malas ini Bu terhenyah dari beliau. Ya, beliau tolak sehingga beliau terus semangat untuk berdakwah walaupun dimaki, walaupun dihina, terus jalan dakwahnya sampai kita bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu Al-Quran yang sampai kepada kita. Berikutnya minal jubni wal bukhul. Jubun sifat penakut. Ya. Sifat jubun penakut. Ya. Penakut untuk berjihad fisabilillah. Padahal sudah diberikan tubuh yang kuat, yang sehat, tapi penakut ya untuk berjihad fisabilillah. Ya. Penakut untuk berdakwah fisabilillah. Ya. Masya Allah. Nanti kalau saya berdakwah, nanti saya dimaki. Nanti kalau saya berdakwah, nanti orang cuekin. Penakut. Kemudian wal bukhul, dan sifat bakhil, sifat kikir. Sifat kikir. Sunya punya harta, tapi kikir ya harta yang diberikan Allah kepadanya. Gak dipakai untuk berzakat, gak dipakai untuk berinfak, gak dipakai untuk berwakaf. Hanya dipakai untuk menyenangkan pribadinya saja. Maka sekalian ini belajarkan ya, menjaga diri dari sifat baik tersebut. Yang ketujuh adalah wa ghalabatid daini. Wa ghalabatid daini, terlilit utang. Ya Allah. Ketika utang itu diperlukan, ketika dibutuhkan. Tapi ketika bertumpuk dan terlilit utang, ini yang jadi masalah. Ketika seorang merasa ya sudah sulit untuk membayar utang, berat, ya, maka beliau berdoa kepada Allah agar dijaga dari terlilit utang. Nabi pernah berutang, tapi bisa membalikannya dengan izin Allah. Memberikan dengan izin Allah. Nah, ini yang ketujuh sekalian. Dan yang terakhir adalah wa qahri rijal. Qahri rijal, ya, berada di bawah penguasaan orang lain. Orang lain berkuasa atasnya. Orang lain Bu berkuasa atasnya. Hidupnya diatur orang lain. Hidupnya diatur orang lain. Sampai yang mengaturnya itu menzolimi dirinya. Menzolimi dirinya. Apakah hidup di bawah pemimpin yang zolim? Pemimpin yang zolim. Apakah hidup dalam penjajahan orang lain? Penjajahan orang lain. Ya. Ini namanya Bukhari Rijal. Di bawah penguasaan orang lain yang zolim kepadanya. Oh Ibu, 8 perkara ini saja Nabi minta perlindungan daripadanya. Nah, salah satunya adalah sifat kasal malas. Sifat kasal. Nah, saya mengingatkan sekalian ya, ayo jaga diri kita sifat malas ya. Itu malas Bu bisa menimpa siapa saja ya.
bisa menimpa Ustadz, bisa menimpa Ustadz. Aduh, ini murid saya nih, ya Allah. Sudah diajarin nggak ngerti-ngerti juga, sudah diulang nggak ngerti-ngerti juga. Ya, sudahlah, nggak usah ngajar aja deh. Cari murid yang masih muda-muda aja, bisa menimpa guru, bisa menimpa muridnya. Ya, sudah belajar nggak masuk-masuk, sudah belajar lupa-lupa, sudah ya. Kayak saya ini nggak pantas sih jadi orang, jadi murid belajar Al-Quran. Akhirnya itu berhenti. Padahal masih panjang, dia 30 juz. Ya, ya. Maka Bu, seperti bisa muncul dari seseorang. Makanya doa-doa ini, ya, ingatan dari kita sekalian untuk memperhatikan masalah apa? Masalah kemalasan. Maka berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan, kekuatan, perlindungan dari berbagai macam bentuk keburukan. Bapak Ibu, ya semoga hari ini Bu, kita saya mengingatkan ya tentang besarnya ini masalah kenikmatan punya Rasulullah yang peduli kepada kita. Sampai Al-Quran kepada kita dengan jasa beliau, sampai kepada kita hadis beliau yang penuh keberkahan. Maka terus kita bersolat kepada beliau. Dalam solat-solat kita, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, ucapkan dalam solat-solat kita yang terbaik. Dan ucapkan, setiap kali mendengar nama beliau, bersalawatlah kepada beliau. Semoga saat itu pun Allah berikan kepada kita. Insya Allah Ta'ala. Mungkin itu ya, Ibu Mega, Ibu Wahaba, materi kita hari ini. Ya, kita mungkin nggak langsung masuk kepada apa materi monolog kita. Tapi harapan kami Bu dari materi ini ada penguatan, ya, penguatan yang kita butuhkan. Khususnya penguatan Bu di level ke-7 ini, karena ya sebentar kita akan merampungkan ya beberapa pekan lagi kita akan merampungkan sesi murojaah ya, murojaah level ke-6 ini, dan kita akan masuk level ke-7 ya, dengan materi yang baru, ya. Maka kita berharap semua bisa semangat menyiapkan diri, semoga ya masuk materi level 7, dapatkan ilmunya, dan harapan kita ilmunya bermanfaat bagi kita, membantu kita untuk bisa memahami kitabullah insya Allah Ta'ala. Mungkin begitu Bu ya. Alhamdulillah untuk hari ini cukup dulu penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk semua kita insya Allah Ta'ala. Demikian ya Ibu Wahbah, tetap semangat ya, dikasih kesehatan, Iya. dikasih kemudahan. Ibu Mega, Ibu Haryati, ya Ibu Sri Mulyani, Pak Endang, Ya Ustaz. Hussein, ya insya Ya Allah. Ustadz. Ada hal yang mau disampaikan Bapak sekalian? Yang mau ditanyakan atau mau diperjelas atau mau ditambahkan? Ya Ustaz, Ya Pak Adi, Ini tadi sampaikan. ayat berapa? pertama Alhamdulillah jazakallahu khairan atas nasihatnya yang sangat dalam sekali. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemacu di dalam keimanan kita. Jadi sangat dalam sekali nasihat Ustaz tadi. Jadi kita harus selamat dalam ucapan dan perbuatan. Dan kita harus punya hati yang kuat, artinya tidak lemah, walaupun umur sudah tua. Pak Adi Betul. sekarang berapa umurnya Pak Adi? Saya baru 64 Ustaz, tapi perasaan 7 Ustaz. Saya 74 loh Pak Adib. Oh, kalah. Saya 74. Masih muda. Saya Ibu Haryati 74. 74. Sudah 74. Ibu Abus 74. Ibu Sri Oh sama ya Bu ya? 84. Iya. Masya Allah. Ya. Makasih banyak Pak Adib. Ya, semoga semua saling menguatkan ya. Nah, ini kita terus mendapatkan semangat dari Ibu Sri Mulyani ya. Masya Allah, dengan usia yang banyak, Masya Allah, terus bisa hadir ya. Masih beda jauh kan dengan Ibu Haryati, 10 tahun bedanya dengan Ibu Sri. Ibu Abus 10 tahun bedanya Ibu Sri ya. Pak Hussein juga Masya Allah kan. Gitu. Selama 4 tahun ya. Ya, semoga saling menguatkan. Oke Bu ya. Ini acara apa Ustaz, ya? Terima kasih. Apa Pak? Kalau Apa acara ini? Ustaz, penting sekali untuk kita ulang kembali nasihatnya. Ada rekamannya nih. Ada rekamannya ya. Alhamdulillah. Oke Bu, cukup ya untuk hari ini. Ini tadi Quran ayat berapa? Yang mana Ibu? Yang ini yang
Oh, yang Ini tadi itu At-Taubah. At-Taubah ayat terakhirnya, ya. Terakhir, ayat dua sebelum terakhir, ya. ayat anu lakad ja'akum. Iya itu. Satu At-Taubah 28. 1:8, Bu. Bagian terakhir Lakad At-Taubah. ja'akum. Ayat 2 dari terakhir. Ya. 2 dari terakhir. Oh, itu luar biasa, Bu, ya. Kita perlu hadirkan ini, Bu. Anfusikum Insya Allah, azizun ya. halitu. Arisun bil Oke. ini ra'ufur Ya, sampaikan rahim. sama yang lainnya, Bu, biar semangat belajarnya, semangat beribadah, beramal soleh, ya. Oke, Bu, ya. Kita izin, ya. Ya. Kita kirim doa kafaratul Makasih majlis. Pak Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Ya, satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.